Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Elisa Septiarani dengan NPM 222201103 dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Video kali ini saya akan melakukan praktikum menggambar sel eukariotik dan menjelaskan bagian-bagian struktur sel eukariotik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran. Sehingga sel ini memiliki dua membran yakni sitoplasma dan membran inti. Biasanya dimiliki oleh kingdom Plantae, fungi, animalia, dan protista. Untuk nomor 1 yaitu gambar membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma adalah susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan lipid. Keberadaan membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Selanjutnya untuk gambar nomor 2 yaitu gambar sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma ini terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Baik, selanjutnya untuk gambar nomor 3 yaitu gambar retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk membentuk, memproses, dan menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Untuk fungsi dari retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menyintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk menyintesis lemak untuk internal sel. Selanjutnya untuk gambar nomor 4 yaitu gambar nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Struktur dari nukleus ini terdiri dari 3. Yang pertama, nukleoplasma yang berfungsi sebagai zat suspensi untuk organel di dalam nukleus. Yang kedua, nukleolus atau anak inti yang berfungsi untuk mensintesis rRNA dan membuat ribosom. Yang ketiga, membran inti yang berfungsi untuk mengatur proses pertukaran zat-zat di dalam inti sel dan di luar inti sel. Dan untuk gambar nomor 5 yaitu gambar ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada di dalam sebuah sel. Ribosom ini berfungsi untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Selanjutnya untuk gambar nomor 6 merupakan gambar mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang terbesar dalam sitosel organisme eukariotik yang berfungsi sebagai penghasil energi. Baik, selanjutnya untuk gambar nomor 7 merupakan gambar lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai sistem pencernaan untuk sel. Selain itu, lisosom ini mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi untuk membuang mitokondria yang rusak. Baik, selanjutnya untuk gambar nomor 8 yaitu gambar sentriol. Sentriol yaitu berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada bagian sel eukariotik dan berperan dalam pembelahan sel. Sepasang sentriol yang membentuk struktur gabungan disebut juga sebagai sentrosom. Sentriol ini berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel dan berperan membentuk silia dan flagela. Terakhir yaitu gambar aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi untuk melepas sekresi pada permukaan sel, kemudian membentuk mirosom serta akrosom. Selain itu membentuk kantong vesikula untuk sekresi sel dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan.